Ya. Apa yang saking hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah nyumbang 100.000 dinar. Maaf, 600 ekor unta. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah nyumbang 600 ekor unta. Bukan ekornya doang, sama badan-badannya, sama barang dagangannya. Orang itu sekarang dibilang ekor-ekornya doang. Kayak ada orang bilang, bib adzan nggak boleh kencang-kencang. Kenapa nggak boleh kencang-kencang? Adzan sunnah pakai mic. Kalau perlu sunnah pakai mic biar kenceng. Maknanya sunnah dikencengin, qomat direndahin. Itu balik, adzan kagak kedengeran, qomatnya doang kedengeran. Pakai mic biar orang dengar, biar sampai ke semua orang, nyampe ke masjid. Bilang nggak boleh, bib adzan kencang-kencang nggak boleh. Terus saya bilang gimana? Adzan tuh harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh kencang-kencang, nggak boleh. Iya benar juga ya. Ya orang bilang wudu nggak boleh pakai air, nggak boleh pakai celana. Iya emang nggak boleh pakai celana, wudu pakai air. Ya plesetannya tuh. Jadi 600 ekor unta bukan ekornya doang, ama badannya, ama barang dagangannya. Itu sumbangin buat senyum di hati Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nih yang bilang cinta sama Nabi, kita yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi, apa yang kita lakuin biar buat Nabi SAW senang? Apa yang udah kita korban, apa yang udah kita perbuat? Ya kalau bicara bahagiain Nabi, patokannya memang bukan harta. Tapi kalau kita punya harta, ya dengan harta kita. Sebab ya kalau kita bicara patokannya harta, nggak semua orang punya harta. Tadi yang saya sebutin sahabat Nabi emang kaya-kaya. Sayyidah Khadijah kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman kaya. Tapi yang namanya bahagiain Nabi bukan patokannya harta. Ketika kita patuh sama Nabi, cinta sama Nabi, sholat 5 waktu nggak kita tinggal, kita jaga benar-benar sholat 5 waktu, kita berusaha membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ketika kita jauhin dosa, jauhin yang haram, apa yang bisa mengantarkan orang pada perbuatan zina, pacaran, dijauhin. Apa yang bisa terikat dengan riba, jauhin. Maka kita berusaha membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ketika kita jadi anak hormat sama orang tua, cinta sama orang tua, bakti sama orang tua, sayang sama orang tua, nggak ngelawan sama orang tua, nggak ngecewain orang tua, maka kita menjadi anak yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kita nyenengin Nabi. Ketika kita jadi istri misalkan, ya, atau suami yang hormat sama pasangannya, istri ini yang jaga amanah suaminya, menjaga kehormatannya, maka menjadi istri atau suami yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kita jadi tetangga yang saling menghormati, menyayangi, membantu, tolong menolong. Kita menjadi tetangga yang membahagiakan hati Nabi Muhammad. Ya, jadi bahagiain hati Nabi patokannya bukan harta. Ketika Nabi lihat kita taat, kita lihat kita patuh, bahagia Nabi. Makanya saya pesan 3, jangan ditinggalin. Pertama, kewajiban. Jaga benar-benar, pegang. Sholat 5 waktu jangan sampai kelewatan. Kelewatan aja jangan, apalagi kagak sholat. Kedua, yang haram jauhin. Apa yang haram? Yang Nabi nggak senang jangan dilakuin. Pacaran, Nabi nggak bakal senang, jangan dilakuin. Apalagi riba, banyak nih, apa pinjol, pinjaman online. Anak majelis ngikut-ngikut minjem online, astagfirullah. Ente ngaji ngapain? Ikut minjem online. Sampai banyak. Sampai saya di DM di Instagram, Bib tolongin saya. Saya bilang tolongin apa? Saya Bib ada masalah. Masalah apa? Saya kelilit utang Bib. Kenapa ceritanya? Ya saya minjem pinjaman online. Minjem 1 juta, gantinya 10 juta. Saya bilang itu bukan riba lagi, udah setan riba itu. Minjem 1 juta, ganti 10 juta. Bayangin Pak. Zaman dulu rentenir nggak gitu-gitu juga. Setan riba itu namanya. Luar biasa. Dahsyat itu. Ya. Terus gimana saya bilang? Ibu tolongin apa saya bilang? Gantiin Bib lah. Enak bener ente yang minjeman yang gantiin. Lah aneh kemarin susah nggak ada yang bantuin. Bahasanya kan gitu. Kemarin corona ustadz di rumah aja diem. Majelis kagak ada.
Walah muridnya datang gitu bawain beras kayak bawain enggak, bawain masker. Emang tuh Ustadz makan masker apa? Akhir zaman begini, Bang. Murid akhir zaman begini. Hati-hati, jangan sampai. Jangankan kita bicara minjem 1 juta gantinya 10 juta. Minjem 1 juta ganti 1.100.000 riba. Minjem 1 juta ganti 1.001.000 riba. Riba haram. Jangankan kayak gitu. Misalkan ada murid saya datang, ini murid akhir zaman nih datang. Beb, tolong Beb pinjam mobil, Beb. Lah, pinjam mobil, murid akhir zaman. Di mana-mana guru dianterin sama murid gitu ya. Murid punya mobil, Beb mau kemana? Nganterin. Ya orang kan mau ngambil pahala. Nganterin gurunya ceramah, gurunya tausiah, gurunya dakwah. Dapat pahalanya. Contoh. Beb, tolong Beb pinjemin. Saya bilang nggak bisa, mobil saya pakai. Biar kata saya nggak pakai juga nggak bakal saya pinjemin. Iya. Tiba-tiba ada urusan, saya punya urusan nih, misalkan perlu duit. Ini murid saya nih yang tadi mau minjem mobil punya duit. Ente mau nggak pinjeminannya duit? Berapa Beb? 10 juta. Ya akhir Beb nih dikasih 10 juta. Nih habis dikasih duit, aneh kan kebudian sama dia ya, enak kan? Nggak enak dah bahasanya. Kira-kira kalau dia minjem mobil aneh kasih nggak? Kira-kira gitu. Lagi bicara murid ke guru susah ada berat ya, murid ke guru susah. Temen dah sama temen. Ente punya motor, ente nggak pernah pinjemin motor ente sama orang, sama temen ente nggak boleh. Tiba-tiba ente punya urusan sama dia, punya utang, terus tahu-tahu ente tiba-tiba mau minjemin, itu riba. Kenapa riba? Karena sebelumnya ente nggak pernah mau minjemin, tapi karena ente kemudian ente punya urusan, ente punya utang, ente mau minjemin, riba. Nggak usah jauh-jauh, ada murid datang, Beb pinjam duit 100.000. Saya bilang, iya boleh nih, saya kasih 100.000, tapi pijitin kepala saya dulu ya. Gak enak nih masuk angin gini, pusing. Riba. Mijitinnya riba. Haram. Karena menyusahkan orang, gak boleh syarat minjemin. Minjem 1 juta, ganti 1 juta. Minjem 100, ganti 100. Ada yang halal. Ya. Susah, orang udah disusahin nih urusan dunia begini. Akhiratnya tambah susah, riba. Nyusahin dunia, nyusahin akhirat. Nyusahin dunia, nyusahin akhirat. Udah akhiratnya. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, ya, 2 hal yang Allah kumandangin perang. 1, man adzali waliyan faqad adzantu fil harb. Orang yang nyakitin hati para aulia Allah, para kekasih Allah, nyakitin hati orang-orang soleh, dia dikumandangkan perang sama Allah. Yang kedua, orang yang senang makan riba. Bayangin coba dikumandangin perang. Ya, banyak orang kita hidup belibet sama riba nih, udah terlilit dengan riba, terikat sama riba. Banyak. Makanya mohon maaf banyak orang ngeluh, ya Habib saya kenapa sholat nggak khusyuk, Habib kenapa saya nggak istiqomah, Habib saya ibadah kenapa nggak semangat, Habib kenapa hati saya gelisah. Ya kita terikatnya dengan hal ini, gimana mau khusyuk, gimana bisa mau nikmatin ibadah. Ya, makanya kalau kita mau nyenengin hati Nabi, jauhin yang kayak begitu, jauhin. Terus sunnah Nabi amalin. Ya, jangan sampai kita tinggalin. Yang haram kita tinggalin. Ya, sunnah Nabi kita kerjain, sunnah Nabi. Ini 3 aja udah. Ente berusaha nyenengin hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ada riwayat hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia telah mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku nanti di surga. Dalam riwayat hadis sahih, man ahya sunnati inda fasad ummati kana lahu ka'ajri mi'ati syahid. Siapa orang hidupin sunnahku ketika orang-orang banyak meninggalkannya, dia dapat pahala seperti 100 kali mati syahid. Bukan 1, 100. Coba hidupin sunnah Nabi, amalin. Yang orang banyak tinggalin, kita kerjain. Gak usah pedulin orang mau pakai sunnah. Oh, sunnahnya artis dipakai, sunnahnya pemain film dipakai. Sunnah Nabi Muhammad. Masa kita nggak mau pakai, nggak mau amalin? Ya mulai yang gampang nih, banyak yang laki-laki Jumat, sholat Jumat putih-putih. Kalau hadir majelis mah nggak apa-apa, ente warna-warni. Sholat Jumat putih-putih. Atau sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putih-putih yang cakep. Ya, terus ya pakai tuh, punya gamis pakai.
Pakaian ustadz enggak juga, ustadz sekarang banyak pakai celana. Ustadz di TV baru pakai celana. Gamis pakaiannya Rasulullah. Putih-putih pakaiannya Nabi Muhammad. Pakai. Ini enggak salat Jumat, Masya Allah, bajunya warnanya merah, oranye, hijau, kayak lampu merah.